Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papasa karanang kusala upasampada. Sacita pariyodapana eta uda sasanati. Janganlah berbuat kejahatan, berbanyaklah perbuatan baik, sucikanlah hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, serta adik-adikku SMP dan SMK Dharma Widya, senang sekali di pagi hari ini saya akan berbincang-bincang atau membahas Dhamma di acara Dhamma Class pada pagi hari ini. Dan jangan lupa, moto Dharma Widya adalah konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Adik-adikku semuanya SMP dan SMK Dharma Widya, pada pagi hari ini saya akan membahas Dhamma yang berjudul tentang berbahagia itu menurut Dhamma apa sih? Ya, apa itu kebahagiaan menurut Dhamma? Nah, mungkin adik-adik SMP dan SMK Dharma Widya, bahagia itu sebenarnya apa? Ya, mungkin ada yang bilang bahagia itu punya uang banyak. Bahagia itu saya bisa jadi orang kaya. Saya bisa beli apa aja dengan uang yang saya miliki. Apakah itu betul? Betul. Tetapi bahagia itu cuma hanya materi saja. Bahagia itu cuma hanya materi, uang yang kalian miliki, yang kita miliki, itu adalah bahagia sementara. Nah, tetapi bahagia menurut ajaran Sang Buddha itu dibagi dua. Yang pertama bahagia, ya kebahagiaan hanya sementara, kebahagiaan duniawi, dan kebahagiaan yang lebih tertinggi adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan utama Nibbana. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari serba berbahagia, serta adik-adikku SMP dan SMK Dharma Widya, kebahagiaan memang semua orang ingin bahagia. Tetapi bahagia itu tidak bisa diukur dengan materi atau uang saja. Kadang-kadang ada orang yang mungkin selama ini dia tidak punya uang, tapi hidupnya dia bahagia. Kenapa? Karena dia sudah mengerti dan memahami. Nah, bagaimana dengan kita? Kebahagiaan, bahagia atau tidak bahagia, tergantung dari kita. Sang Buddha mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita ingin bahagia secara duniawi, tentu yang pertama kita harus punya pikiran yang positif. Bagaimana kita selalu berpikiran yang positif, pikiran yang baik. Kita jangan selalu berpikiran yang negatif. Kenapa? Kalau kita selalu berpikiran yang negatif terus, kita akan menderita. Kadang-kadang banyak orang zaman sekarang ini, ibu, bapak, saudara-saudari serba berbahagia, orang selalu berpikiran yang negatif, dan negatif terus. Jarang selalu berpikiran yang positif. Kenapa? Karena orang selalu mencurigai, sering berbicara yang tidak baik, selalu berpikiran yang negatif. Inilah yang mengakibatkan orang selalu berpikiran yang negatif. Oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, adik-adikku semuanya, kita harus selalu berpikiran yang positif. Pikiran positif juga mengarahkan kita untuk kesehatan kita. Kalau kita selalu berpikiran positif, otomatis kesehatan tubuh kita pun juga akan baik. Tapi pada saat kita selalu berpikiran negatif, kesehatan kita pun juga akan menderita, kita pun juga akan sakit. Karena apa? Karena pikiran kita itu yang menentukan segala-galanya. Penyakit kita itu sekarang kalau kita lihat di dalam ilmu kedokteran, 80% kebanyakan itu dari pikiran. Pikiran kita yang selalu menggerogoti diri kita. Pikiran-pikiran kita yang selalu negatif sehingga kita selalu menderita. Akibatnya kita stres, kita trauma,
kita takut, dan sebagainya. Kenapa? Karena pikiran kita selalu diliputi oleh negative thinking. Tetapi kalau kita, ibu bapak saudara berbahagia serta anak-anakku semuanya SMP, SMK dan Widya, kalau kita selalu berpikiran yang positif, otomatis kita akan sehat. Kenapa kita akan sehat? Karena pikiran kita selalu berpikir yang baik. Pikiran kita yang positif mengarahkan kesehatan kita pun juga akan baik. Jadi bukan hanya makanan, faktor-faktor yang lainnya mengakibatkan seseorang itu sakit, tetapi dari pikiran pun kita juga bisa menimbulkan suatu penyakit kalau kita tidak dipikirkan dengan hal-hal yang positif. Nah, inilah yang Sang Buddha ajarkan, pikiran positif. Untuk mencapai kebahagiaan, kita harus berpikiran yang positif. Jangan selalu berpikiran yang negatif. Yang kedua, kita harus saling memaafkan. Kenapa kita harus saling memaafkan, ibu bapak serta adik-adikku SMP, SMK dan Widya? Karena kalau kita selalu memaafkan, kita pasti akan bahagia, akan tenang. Karena Sang Buddha mengajarkan, kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita memaafkan diri kita sendiri. Ini penting sekali. Kenapa? Memaafkan kesalahan orang lain memang tidak gampang. Aduh Romo, bagaimana saya bisa memaafkan kesalahan orang lain sedangkan dia sendiri aja melakukan kejahatan terhadap saya? Ya biarin saja. Itu mungkin karma buruk kita yang sedang berbuah. Karma kita yang sedang berbuah mengakibatkan kita harus menerima seperti ini. Tetapi kita jangan benci. Kita sebagai umat Buddha, tentu yang diajarkan oleh guru kita Sang Buddha, bagaimana kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena hidup ini tidak ada yang sempurna, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tidak ada yang sempurna. Kita semua sebagai manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain itu sangat-sangat berarti, sangat berguna sekali. Memaafkan kesalahan orang lain pun juga kita termasuk berdana. Ya, kita termasuk berdana, kita memberikan kesempatan orang itu untuk berbuat baik. Kenapa? Kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Bagaimana dengan diri kita kalau kita sendiri masih melakukan kesalahan, kita mau minta maaf dan orang itu tidak memaafkan kesalahan kita juga akan kecewa. Begitu juga dengan orang lain, ibu bapak, saudara-saudari sedang bahagia. Oleh karena itu, marilah kita selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Kenapa? Ajaran Sang Buddha itu diajarkan bagaimana kita saling mempunyai metta. Metta artinya cinta kasih. Kita harus punya love kindness, cinta kasih yang sangat dalam sekali kepada diri kita. Kenapa? Karena cinta kasih itu diajarkan oleh Sang Buddha. Bagaimana kita mengajarkan tentang universal, cinta kasih tanpa batas. Bukan hanya cinta kasih kepada sesama manusia saja, tetapi kepada semua alam semesta. Inilah metta, dan kita harus punya karuna, belas kasihan kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita harus laksanakanlah yang namanya memaafkan kesalahan orang lain. Karena kalau kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Karena hidup kita di dunia ini memang masih belum sempurna. Kita masih punya namanya tanha dan awija. Kita masih punya namanya nafsu keinginan. Kita masih punya kebodohan batin. Oleh karena itu wajar kalau kita masih pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu bapak dan adik-adikku semuanya, kesalahan jangan terus-terus diulang. Tetapi hanya cukup satu kali saja. Kita sadari saja, oh berarti ini kesalahan saya dan kita harus perbaiki. Inilah termasuk bisa, kalau bisa memaafkan kesalahan orang lain, berarti kita juga bisa berbahagia pada diri kita maupun bahagia pada orang lain juga, bahkan semua makhluk. Lalu yang ketiga, kita harus melaksanakan perbuatan baik. Jangan melakukan kejahatan. Karena ajaran Sang Buddha mengatakan, sabapa pasakaranang pusala upasambada, sacita parioda panang eta Buddha sasanasi. Artinya apa, ibu bapak dan adik-adikku semuanya? Jangan berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan baik. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Jangan berbuat jahat. Kalau kita ingin bahagia, kita jangan berbuat jahat. Banyak berbuat baik.
Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat sekali. Hidup di dunia ini semuanya tidak kekal. Suatu saat kalau kehidupan kita sudah berakhir, kita akan meninggal dunia. Apakah kita akan bisa berbuat baik? Belum tentu. Oleh karena itu kita mumpung sekarang lahir jadi manusia, kita masih bisa melakukan perbuatan baik. Lakukanlah perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita apa saja ibu bapak saudara-saudari sedama dan adik-adikku SMP SMK dan Mulia. Yang pertama kita juga bisa melakukan dana. Dana yang paling gampang adalah melepaskan kemelekatan kita, yaitu pemilikan kita. Kita berdana sesuai dengan kemampuan kita. Yang paling penting adalah dana kita harus sesuai dengan kondisi kita sendiri. Tidak dipaksakan, yang penting niat. Yang kedua kita laksanakan Pancasila Buddhis. Di dalam ajaran Sang Buddha kita diajarkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama, Pancasila Buddhis ini harus laksanakan 5 sila. Aku bertekad akan mati diri untuk tidak membunuh makhluk hidup apapun juga. Aku bertekad akan mati diri untuk tidak mencuri tidak mencuri barang apapun juga. Aku bertekad akan mati diri untuk tidak berbuat asusila. Aku bertekad akan mati diri untuk tidak berbohong, dan aku bertekad akan mati diri untuk tidak minum minuman keras. Oleh karena itu, kalau kita bisa melaksanakan 5 Pancasila Buddhis, kita akan bahagia, kita akan tenang. Dan semua orang pun juga di sekitar kita pun juga akan senang dan tenang. Lalu yang keempat, kita harus melakukan murah senyum. Murah senyum artinya apa? Kita harus murah senyum. Kalau ketemu orang kita murah senyum, tapi jangan senyum sendiri-sendiri ya. Nanti habis kata Romo Franky, senyum-senyum sendiri nanti jadi gila. Bukan, ya. Tetapi murah senyum ini artinya kalau kita ketemu di cetia, di wihara Namo Buddhaya, kita senyum. Dengan kita senyum, otomatis orang juga senang melihat wajah kita. Itu juga termasuk bahagia buat diri kita. Jangan menganggap hal sepele itu bukan berarti nggak ada hasilnya, tetapi ada hasilnya kalau kita selalu dengan niat yang baik. Murah senyum juga termasuk membagikan diri kita, ya. Jadi jangan lupa harus murah senyum. Yang kelima, kita harus samadhi. Samadhi artinya apa ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku SMP SMK dan Widya, yaitu meditasi. Bagaimana kita rajin meditasi, kita duduk meditasi, kita merenungkan, kita menyadari nafas masuk, nafas keluar. Kita pancarkan metta, karuna, mudya. Inilah termasuk meditasi. Paling penting bagaimana kita bisa melakukan meditasi. Supaya tujuan kita ini bisa tenang, bisa bahagia. Dengan kita bisa meditasi, otomatis kita akan bahagia. Nah, pertanyaannya, kalau malas meditasi bagaimana Romo? Kita harus ada sadari, niat saja, niat duduk aja dulu 5 menit, konsentrasi, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, kita mengucapkan kata Buddho, itu juga termasuk meditasi. Dengan demikian nanti kita akan bisa sendirinya untuk melaksanakan meditasi sebaik-baiknya. Nah, inilah 5 cara kebahagiaan di dalam kebahagiaan duniawi. Nah, bagaimana kebahagiaan yang di luar dari non-duniawi, yaitu kebahagiaan yang lebih tertinggi, bagaimana kita bisa melepaskan ya kepemilikan kita, bagaimana kita bisa menjadi anggota sangga. Nah, kalau kita kebahagiaan yang tertinggi itu bagaimana kita menjadi anggota sangga seperti biku-biku. Nah, itu meninggalkan keduniawian ya untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, kebahagiaan yang tertinggi dalam agama Buddha adalah kebahagiaan yang yaitu mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai nibbana. Tidak terlahir kembali di dalam 31 alam kehidupan. Inilah kebahagiaan yang nibbana paramangsuka. Kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan yang mencapai tingkat nibbana, ya tingkat kesucian arahat. Nah, kalau kita masih manusia biasa putu jana, ya berarti kita masih terlahir kembali kalau belum mencapai tingkat kesucian. Nah, oleh karena itulah kebahagiaan yang tertinggi di dalam agama Buddha adalah bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesucian arahat atau mencapai nibbana. Karena nibbana artinya sudah tidak terlahir kembali di rahim manapun juga dan sudah tidak ada lagi kekotoran batin. Nah, itulah ibu bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia serta adik-adikku SMP dan SMK Dharma Widya yang saya cintai. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini semoga dapat bermanfaat, dapat berguna, apalagi dalam menghadapi cobaan corona ini kita bisa tenang, sabar, dan kita tetap bahagia
dan kita terus banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekian, sabe sata bawan tusuk kita ta, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih.